semua, jumpa kembali dengan saya Niko. Selamat datang di channel saya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang persiapan awal go public, proses go public sampai dengan prospektus awal. Sebagai contoh, prospektus awal, saya memilih prospektus awal dari PT Aman Mineral International Tbk. Nah, prospektus awal dari PT Aman Mineral International Tbk ini bersumber dari i_ipo.co.id. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum perusahaan menuju go public, ada baiknya melakukan persiapan awal, yaitu persiapan awal go public. Langkah-langkah apa saja yang bisa diambil dalam persiapan awal go public? Oke, berikut adalah beberapa langkah persiapan awal go public. Yang pertama adalah pertimbangan awal, yang kedua yaitu pembentukan tim IPO internal, yang ketiga penunjukan profesional eksternal, yang keempat RUPS dan perubahan anggaran dasar, serta yang kelima adalah mempersiapkan dokumen. Berikut adalah gambar persiapan awal go public, yaitu yang pertama pertimbangan awal. Ada beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan pada tahap-tahap awal, yaitu yang pertama, apa rencana bisnis perusahaan jangka panjang. Yang berikutnya, berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari IPO. Hal ini perlu disinergikan dengan rencana bisnis perusahaan. Kemudian, berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham sendiri. Pada kebanyakan perusahaan, pemegang saham sendiri menginginkan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Di sisi lain, semakin besar persentase kepemilikan publik, saham perusahaan akan cenderung lebih efektif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga risiko likuiditas bagi investor akan lebih rendah. Kemudian, untuk suatu grup perusahaan yang memiliki banyak anak usaha dan terdiri dari beberapa lini bisnis, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Yang pertama, perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya kepada publik. Yang kedua, apakah perlu ada spin-off merger, akuisisi, atau divestasi aset sebelum melakukan penawaran umum. Kemudian, semakin besar nilai perusahaan yang sahamnya ditawarkan kepada publik, pada umumnya akan relatif lebih menarik minat investor. Apakah terdapat ketentuan perizinan dalam peraturan, perjanjian, atau hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan amandemen sebelum IPO? Kemudian, apakah terdapat permasalahan yang signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan dan diperkirakan dapat mengganggu proses IPO? Kemudian yang terakhir, apakah perusahaan perlu melakukan perubahan atas susunan direksi dan atau komisaris perusahaan? Kemudian adalah pembentukan tim IPO internal. Dalam mempersiapkan perusahaan menuju IPO akan meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim IPO yang sulit merupakan hal yang cukup penting. Tim internal sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan, hukum, dan operasional bisnis. Tim ini akan bekerja sama dengan profesional yang ditujukan perusahaan untuk membantu proses IPO. Tujuan pembentukan tim IPO internal adalah untuk mempermudah alur kebutuhan dokumen dan komunikasi antara perusahaan dengan para profesi penunjang pasar modal, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Kemudian, penunjukan profesi eksternal. Untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut. Yang pertama, penjamin emisi efek. Yang kedua, akuntan publik. Yang ketiga, konsultan hukum. Yang keempat, notaris. Yang kelima, jasa penilai. Kemudian yang keenam, biro administrasi efek. Seleksi yang dilakukan perusahaan sebaiknya mempertimbangkan rekam jejak dan reputasi para profesional tersebut dalam membantu proses IPO pada perusahaan lainnya, serta besarnya biaya yang diajukan masing-masing profesional. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa profesional yang ditunjukkan adalah profesi penunjang pasar modal yang terdaftar di OJK. Pihak eksternal dalam proses IPO tidak terbatas hanya pada 6 pihak di atas. Perusahaan dapat juga menggunakan jasa lainnya untuk mematangkan persiapan seperti konsultan pajak dan konsultan public relation. Kemudian, RUPS pada perubahan anggaran dasar. Dalam tahap persiapan ini, perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan penetapan beberapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Perusahaan juga perlu melakukan perubahan anggaran dasar dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Selain itu, perusahaan juga perlu membentuk sekretaris perusahaan, audit internal,
dan komite audit jika belum ada sebelumnya. Kemudian, langkah mempersiapkan dokumen yaitu untuk go public dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua, pendapat dan laporan uji tuntas dari segi hukum dan konsultan hukum. Kemudian, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Berikutnya, laporan penilai publik jika ada. Kemudian, anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, prospektus yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen A sampai dengan E di atas. Dan yang terakhir, proyeksi keuangan. Oke teman-teman, berikut adalah gambar proses penawaran umum dan pencatatan saham. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, ada tahapan persiapan, yaitu persiapan internal dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang, yang dimana persyaratan pendaftaran di OJK, permohonan pencatatan pada IDX, dan permohonan pendaftaran efek di KSEI. Berikutnya adalah evaluasi dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, izin publikasi dan prospektus ringkas oleh OJK, dan persetujuan prinsip pencatatan efek pada IDX. Durasi proses ini memakan waktu kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Berikut adalah bagan gambar dan pencatatan saham, yaitu kita lihat ada book building, ada IPO, ada listing, ada pasar perdana dan pasar sekunder. Setelah melakukan tahapan proses persiapan awal go public, maka perusahaan bisa masuk ke proses go public. Proses go public ini sendiri terdiri dari tahap-tahap apa saja? Oke teman-teman, berikut adalah tahapan-tahapan proses go public. Yang pertama, yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penitipan kolektif ke Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Berikut adalah penyampaian pernyataan ke OJK, kemudian penawaran umum saham kepada publik, dan pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Oke teman-teman, berikut saya akan menampilkan beberapa gambar proses go public yang bisa kita lihat di slide sebelah kiri saya. Saya tampilkan ada gambar yang menunjukkan proses penunjukan underwriter dan persiapan dokumen, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penitipan kolektif ke KSEI, kemudian penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, penawaran umum saham kepada publik, dan pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini juga ada gambar persyaratan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Persyaratan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Di situ ada kriteria, papan utama, saham, dan IBUS. Nah teman-teman, untuk lebih jelas mengenai go public ini, teman-teman bisa mendownload panduan go public pada website gopublic.idx.co.id. Oke teman-teman, berikut adalah salah satu contoh prospektus awal perusahaan yang akan melakukan IPO atau Initial Public Offering. Prospektus awal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan ketika akan menjual saham atau surat berharga lainnya kepada publik melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Proses IPO adalah ketika perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada investor untuk pertama kalinya di pasar modal. Prospektus awal ini berisi informasi rinci tentang perusahaan yang mencangkup profil perusahaan, riwayat perusahaan, model bisnis, keuangan, risiko yang mungkin terkait dengan investasi, dan informasi penting lainnya yang diperlukan oleh calon investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam prospektus awal, perusahaan akan mengungkapkan tujuan dari penawaran umum perdana, jumlah saham yang ditawarkan, harga penawaran, serta penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham. Prospektus awal juga berfungsi sebagai alat transparansi untuk melindungi kepentingan calon investor dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang perusahaan. Oke teman-teman, berikut adalah prospektus awal IPO dari PT Aman Mineral International Tbk. Saya akan menjelaskan kegiatan dan prospek usaha dari PT Aman Mineral International Tbk. PT Aman Mineral International Tbk ini
adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang pengolahan dan pemurnian di Indonesia melalui perusahaan anak dan entitas asosiasi operasi perseroan. Melalui anak perusahaan perseroan, AMNT, perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Indonesia. Tambang batu hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku atau feedstock yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang batu hijau secara kumulatif telah memproduksi lebih dari 9.400 juta ton tembaga dan 9,5 juta ons emas. Menurut laporan Wood Mackenzie, Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report yang terbit pada bulan Mei tahun 2022, tambang batu hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan jebakan elang. AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang batu hijau. PT Aman Mineral International Tbk ini mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung. Oke teman-teman, berikut saya akan menampilkan slide yang memaparkan penawaran umum PT Aman Mineral International Tbk. Penawaran umum perdana saham, yaitu ringkasan struktur penawaran umum perdana saham perseroan adalah sebagai berikut. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.287.520.000. Saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Nilai nominalnya adalah Rp125 setiap saham. Harga penawarannya sendiri berkisar antara Rp1.650 sampai dengan Rp1.775 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan dan pembelian saham. Sedangkan nilai penawaran umumnya sendiri sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.345.348.000.000. Tanggal efektifnya yaitu pada tanggal 26 Juni tahun 2023, sedangkan masa penawaran umumnya yaitu tanggal 28 Juni sampai dengan 3 Juli tahun 2023 dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Adapun hak pemegang saham dari penawaran umum perdana saham adalah sama dengan pemegang saham perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan, efek terlebih dahulu, dan hak lain, termasuk batasan dan kualifikasi atau hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham. Oke teman-teman, berikut adalah gambar sebelum penawaran umum perdana saham dan setelah penawaran umum perdana saham, yaitu modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Yang pertama kita lihat ada PT Sumber Gemilang Persada, PT Medco Energi International Tbk, PT AP Investment, PT Alpha Investasi Mandiri, PT Pesona Sukses Gemerlang, PT Sumber Mineral Citra Nusantara, PT Medco Service Indonesia, dan terakhir adalah masyarakat. Modal ditempatkan dan disetor penuh. Oke teman-teman, berikut adalah rencana penggunaan dana yang diperoleh PT Aman Mineral International Tbk dari hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan oleh perseroan untuk yang pertama adalah sekitar Rp1.786.128.000.000 atau sekitar $117.200 akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMN melalui pengembalian saham baru yang diterbitkan oleh PT AMIN yang selanjutnya akan digunakan oleh PT AMN
untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, sekitar 3 triliun 48 miliar rupiah akan digunakan perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT. Yang ketiga, sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengembalian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik, konsentrator, dan proyek pembangkit listrik, tenaga gas, dan uap di AMNT. Apabila dana hasil penawaran umum perdana saham tidak mencukupi, perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal perseroan dan atau fasilitas pendanaan konvensional, mengingat rasio-rasio keuangan perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga dengan adanya pembahasan mengenai GoPublic dan prospektus awal IPO, kita bisa belajar bersama dan menjadi lebih bijak dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Danke!